ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapus dosa-dosanya yang telah lampau. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, jika telah datang bulan suci Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka dan Allah belenggu para syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'd. Halo Sobat PPTV Dunia dimanapun kalian berada, salam 24 jam. Alhamdulillah, kali ini kita telah memasuki di bulan penuh keberkahan, bulanan agung, bulanan suci, bulan suci Ramadan. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita untuk bisa memanfaatkan momentum yang sangat baik ini. Salah satunya untuk meriset dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan atas ganjaran pahala yang Allah berikan, maka Allah janjikan untuk menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Tentunya teman-teman, kita juga harus membarengi dengan meningkatkan kualitas ibadah kita di bulanan berkah ini. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beramal kebaikan, berbuat kebaikan, beramal soleh di bulan suci dan berkah ini, bulan Ramadan, dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan atas ganjaran pahala yang Allah berikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapus dosa-dosanya yang telah lampau. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Jika telah datang bulan suci Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga dan Allah tutup pintu-pintu neraka dan Allah belenggu para syaitan. Di sini kita dapat memahami bahwasannya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang dapat dilakukan oleh para manusia di bulan suci ini, dan Allah perkecil dan Allah tutup pintu-pintu keburukan yang dapat dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena Allah tutup pintu neraka dan Allah belenggu para setan. Di sini dapat kita rasakan dari mulai kita bangun tidur hingga tidur kembali, masih banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan suci dan berkah ini. Dari mulai kita bangun tidur, kita dianjurkan untuk melaksanakan sahur. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, karena dalam sahur masih ada keberkahan. Masya Allah, sahur yang kita anggap hanya sebagai untuk mengisi energi agar kita siap untuk melaksanakan puasa satu hari penuh, rupanya Allah berikan keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Dan di bulan suci dan berkah ini ada suatu kebaikan yang bisa kita lakukan, yaitu dengan dekat dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Dan dalam surat lain, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kita turunkan kitab suci Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam di mana lebih baik di dalamnya daripada 1000 bulan. Masya Allah. Maka di bulan Al-Quran ini kita manfaatkan momentum untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Bisa lebih membacanya daripada bulan-bulan lainnya. Bisa lebih merutinkannya daripada bulan-bulan lainnya. Dan ada suatu kebaikan juga yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Apa itu? Yaitu bersedekah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam suatu riwayat disebutkan bahwasannya beliau adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Dan Rasulullah SAW akan lebih dermawan lagi ketika apa? Ketika memasuki bulan suci Ramadan. Sobat PPTV Dunia, ada juga suatu kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan. Setelah kita berbuka puasa, ada suatu syariat yang Allah syariatkan ke kita untuk kita lakukan, yaitu sholat tarawih dan witir. Rasulullah dalam suatu riwayat bersama para sahabat duduk setelah sholat malam, setelah sholat tarawih dan sholat witir. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
barang siapa yang ikut bersama imam hingga akhir, yaitu hingga sholat witir, maka Allah tuliskan kebaikan seperti seperti sholat satu malam suntuk. Masya Allah, luar biasa. Ini Allah berikan ganjaran pahalanya yang luar biasa. Dan teman-teman ingat ya, karena semua kebaikan akan Allah lipat gandakan 10 hingga 700 kali. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum fa innahu li wa ana ujzi bihi. Kecuali pahala orang yang berpuasa, karena itu adalah aku yang menentukan. Artinya pahala orang yang berpuasa itu jauh lebih banyak daripada yang disebutkan 10 hingga 700 kali lipat. Jauh lebih banyak. Kenapa? Karena Allah yang langsung menentukan berapa pahalanya. Masya Allah. Dan teman-teman, yang harus kita manfaatkan momentum di bulan suci ini adalah untuk bisa memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turad du'a'u." 3 hal yang Allah tidak akan apa? Tidak akan tolak doanya. As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Artinya orang yang berpuasa hingga dia berbuka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya adalah doa yang mustajab, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat PPI TV Dunia, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik mungkin agar nantinya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Siapa itu orang-orang yang merugi? Orang-orang yang ketika keluar dari bulan suci Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Artinya selama dia berpuasa hanya menahan haus dan lapar saja tanpa ada ganjaran pahala yang didapatkan. Mari kita manfaatkan momentum baik ini dengan memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan kebaikan kita, memaksimalkan apa yang sudah kita usahakan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Sobat PPI TV Dunia, dari pelajar untuk pelajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.